Jinming Kung Fu Extra episode 40 Misteri Jalan Kebahagiaan. Iya, suamiku sudah lama menderita sakit paru-paru dan batuknya tak mau berhenti. Tapi setelah pergi ke tempat pendeta Yumari, batuknya langsung hilang dan dia kelihatan senang sekali. Dia jadi betul-betul sehat berkat dia berhasilnya pendeta Yumari. Kesaktian pendeta Yumari betul-betul hebat. Tapi suami ibu itu meninggal mendadak seminggu kemudian. Hah? Ya, anakku juga sembuh dari penyakitnya berkat pendeta Yumari. Hanya saja nasibnya memang buruk. Beberapa hari kemudian dia meninggal mendadak. Jadinya kami merasa tak enak sama pendeta Yumari yang telah bersusah payah menyembuhkannya. Anakku sudah lama menderita sakit yang parah. Mungkin karena iman kami masih kurang. Tapi atas jasa pendeta Yumari, sekarang anakku dirawat di pusat kegiatan Jalan Kebahagiaan. Aku dengar sebentar lagi dia bisa pulang. Betul-betul aku berterima kasih. Bagaimana pendapatmu, Cini? Jalan Kebahagiaan berhasil menyembuhkan beberapa orang, tapi sesudah itu mereka meninggal mendadak. Apa masih banyak orang yang seperti itu? Menurutku cukup banyak, tapi aku tak tahu apakah kematian itu disebabkan penyakit mereka yang dulu. Masyarakat percaya bahwa itu disebabkan iman mereka yang masih kurang. Sepertinya ada udang di balik batu. Ayahku juga merasa curiga dan mulai menyelidiki pada waktu itu. Tapi malam itu tiba-tiba muncul api dari tempat yang tidak semestinya. Hari ini aku mau menyusup ke pusat kegiatan Jalan Kebahagiaan dan membuktikan dengan mata kepala sendiri kalau ada apa-apa dengan kucing ini. Tolong lakukan hal ini pada Pileirin. Jangan bilang begitu, Lihu. Aku pasti bisa membantumu. Kalau kau mau menyusup, aku juga ikut. Jinmi. Itu dia. Itu pusat kegiatan Jalan Kebahagiaan. Bangunannya seperti istana, megah sekali. Lihat itu, para penganut yang membawa sumbangan berbaris memasuki pintu. Siapa mereka itu yang berdiri di pintu? Mereka adalah para penjaga yang mencegah masuknya orang yang mencurigakan. Angker sekali. Kita menyusup di antara para penganut itu. Kita tunggu sampai malam. Kita lewat belakang. Baik. Suara binatang liar. Coba kita lihat. Ada apa ini? Mereka para pesakitan yang dirawat di sini. Jangan-jangan Hio berhasiat itu. Kalian sedang apa di sini? Melihat Jalan Kebahagiaan dari dekat. Betul, kami tertarik pada Jalan Kebahagiaan yang sudah terkenal di seantero kota. Karena itu kalian menunggu malam untuk menyusup ke sini.
Kata orang-orang untuk bertemu dengan pendeta Yumari yang dapat mendatangkan keajaiban agak sulit. Lagi pula, di sini juga dirawat beberapa pesakitan. Kami juga ingin melihat keadaan mereka. Tuan Shuri, kalau tak salah yang tinggi itu orang dari Quirkairin. Quirkairin? Oh, bagiku ini pertama kalinya bertemu dengan tuan-tuan. Tapi kelihatannya tuan-tuan sudah mengenali aku. Liho, sebenarnya aku juga terkadang merasakan ada yang mengawasiku sejak aku pulang ke sini. Kata-kata Liho kemarin itu betul. Tuan Shuli, ada dua kemungkinan alasan mereka menyusup ke pusat kegiatan Jalan Kebahagiaan. Mereka iri melihat kesuksesan Jalan Kebahagiaan dan mau melakukan sabotase atau mau mencuri. Apa? Apapun kemungkinannya, mereka tentu bermaksud jahat. Kita tak bisa melepaskannya begitu saja. Kita harus menghukum mereka supaya mereka jerah. Muncul juga sifat aslinya. Di sini adalah tempat suci. Jaga kata-katamu. Sebelum kita bertindak, kita dengarkan dulu keputusan Pendeta Yumari. Semua dilakukan atas kehendak beliau. Pendeta Yumari, kami akan biarkan kalian ke kediaman Pendeta Yumari. Tunggulah di sini. Sebentar lagi Pendeta Yumari akan menemui Kailia. Kita juga sampai sini. Kita perhatikan baik-baik bagaimana rupanya pendiri Jalan Kebahagiaan itu. Kalian ini lihat kamarku. Begini ya orangnya, perawakannya kecil tak sesuai dengan bayanganku. Tapi aku tak mau lengah. Ruangan yang kalian lihat tadi itu adalah tempat penampungan bagi orang-orang yang penyakitnya sudah sangat parah. Dokter-dokter sudah lepas tangan, sudah tak bisa lagi merawat mereka. Tapi kalau kalian hanya melihat ruangan itu, tak heran jika timbul kecurigaan terhadap Jalan Kebahagiaan. Bagaimanapun, menurut kabar angin, aku dikenal sebagai orang yang dapat mendatangkan keajaiban. Memang itu bohong. Aku hanya menjadi perantara antara manusia dengan penciptanya dan menolong orang-orang itu menuju ke jalan yang benar. Tentang menyembuhkan orang sakit, itu betul kan? Kita tak bisa berdiam diri melihat penderitaan orang lain. Aku berusaha membantu semampuku. Untungnya hal ini membawa hasil yang menggembirakan. Jalan kebahagiaan adalah jalan kebenaran. Tetapi tentu saja kemampuanku ada batasnya. Tetap saja ada orang yang meninggal, dan aku tak bisa menghidupkan yang sudah mati. Yang dapat aku lakukan hanyalah membantu mereka menuju ke alam lain secara damai. Hio berkhasiat itu, kenyataan bahwa buangnya yang harum dapat menenangkan pikiran dan menimbulkan rasa tentram sudah diketahui sejak dahulu. Ada pepatah mengatakan penyakit itu asalnya dari pikiran. Hio berkhasiat itu meredakan ketegangan dan menenangkan pikiran. Cukup sampai sekian saja, tentu kecurigaan kalian telah hilang. Semalam aku betul-betul terpana mendengar kata-katanya. Tapi keadaan orang-orang sakit yang kita lihat semalam tidak wajar. Hio berkhasiat yang dinyalakan di ruangan itu pasti memiliki suatu rahasia. Liho punya suatu rencana.
Sebetulnya aku telah meminta dokter di kota bernama Sai untuk meneliti kandungan hiu berkhasiat itu. Hasilnya akan kita dapat hari ini. Candu. Betul, kandungan hiu berkhasiat itu hampir seluruhnya candu. Ternyata sesuai dengan perkiraanku yang paling buruk. Tujuh kan? Apa sih sebetulnya candu itu? Ups, kacamataku. Ini dia. Oh, terima kasih Cindy. Dokter Sai, apa sih sebetulnya candu yang terkandung di dalam hiu berkhasiat itu? Itu adalah obat setan. Obat setan. Candu adalah obat yang dibuat dari getah tanaman candu. Sangat manjur untuk menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan rasa senang. Keajaiban yang diciptakan pendeta Yumari pasti ditimbulkan dari pengaruh obat ini. Tetapi obat ini memiliki efek samping yang sangat mengerikan, yang disebut ketagihan. Sekali saja tubuh seorang kemasukan obat ini, tubuhnya akan menagih obat ini terus-menerus dan tak akan bisa dihentikan. Lama-kelamaan akan muncul gejala-gejala yang menakutkan. Seperti menghayal dan merasakan sakit yang bukan kepala sehingga jiwanya terganggu, akhirnya membawa kematian. Kalau begitu, orang-orang yang ada di sana itu akhir-akhir ini banyak pasienku yang mengeluhkan gejala yang sama. Aku juga mencurigainya selama ini. Tidak dihisapkan langsung seperti rokok, tetapi dibuat menjadi hiu supaya pengaruhnya terasa pelan-pelan. Karena bisa ketagihan, ia berkhasiat yang mari itu juga laku keras seperti kacang goreng. Betul-betul licik, harus berbuat sesuatu. Dari luar dikatakan dapat mendatangkan keajaiban untuk mengumpulkan pengikut, tapi sebenarnya menyebabkan obat yang berbahaya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi.